5 Fakta Sejarah Majapahit, Kerajaan Terbesar di Nusantara. Sejarah Indonesia mencatat, di wilayah Nusantara pernah berdiri kerajaan besar dan kuat yang akhirnya musnah, yakni Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Berikut ini 5 fakta sejarah Majapahit yang wajib diketahui. 1. Pendiri Majapahit. Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Pararaton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Negara Kertagama tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama asli dari Raden Wijaya adalah Nararya Singgramawijaya sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada tahun 1294. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singosari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singosari. 2. Masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usia 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Tertulis tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribuwana Tunggadewi atau putri Raden Wijaya. 3. Panglima tertinggi Gajah Mada. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Negara Kertagama, dia adalah panglima tertinggi, Mahapati sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Diperkirakan Gajah Mada lahir pada awal abad ke-14 dari kalangan rakyat biasa. Untuk menjadi bagian pasukan kerajaan, dia harus menempa diri melebihi orang lain dan menjadi Mahapati tidak dapat dengan cuma-cuma. Gajah Mada diyakini sebagai lembu muksa atau titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapat dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Awal karirnya dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekal atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada tahun 1321, dia dipromosikan menjadi patih di Daha, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya, menggantikan Arya Tilam. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapatih Majapahit saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda hingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang. Berikut Sumpah Palapa seperti dimuat dalam kitab Pararaton. Sira Gajah Mada, Pepatih Amangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sundap, Palembang, Tumasik, saman ingsun Amukti Palapa. Artinya, beliau Gajah Mada menjabat Patih Mangkubumi tidak ingin menikmati Palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati Palapa.
Kalau sudah kalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura, pada waktu itulah saya menikmati palapa. Janji politik yang benar-benar diwujudkannya itu untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia, tapi meliputi seluruh semenanjung Malaya atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. 5. Runtuhnya Majapahit. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Namun belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Sang Mahapati. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapati lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berhutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya.